Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Kali ini saya membawakan materi agama Katolik, yaitu memahami tradisi dalam gereja Katolik. Nah, kemarin dalam video saya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami tradisi di dalam gereja Katolik. Nah, adik-adik dalam gereja Katolik saya sudah pernah jelaskan bahwa sumber iman gereja, yang menjadi sumber iman gereja itu ada 3, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja atau ajaran para bapak-bapak gereja. Nah, dalam gereja Katolik itu ada banyak tradisi, tradisi. Nah, pengertian tradisi nanti coba kita lihat dalam penjelasan saya berikut ini. Nah, sekarang coba Anda perhatikan video ini. Coba Anda lihat ini video apa? Kalau hari ini kita akan mengikuti upacara Wula Podo, dan hari ini puncaknya namanya Kalango. Dan siapa itu? Jadi Kalango itu dimana mereka tuh bakalan tetap melaksanakan ritual mereka, entah itu panas, hujan, pokoknya dari pagi sampai malam. Dan ini kita lagi hujan-hujanan. Jangan lupa nanti ditonton ya di YouTube channel Kak berdua. Ya, aku juga ini hasil karya, jangan lupa. Kalian nonton aja. Rumah tu depan. Oh, jadi teman-teman, Ratu Rumat di sini Bapak Tua adat yang paling tertinggi seperti ini, dan itu tombak. Oke.
Nah, pertanyaan sekarang, ya, pertanyaan ini nanti setelah Anda menonton video ini Anda mengerjakan, dan setelah Anda mengerjakan tolong dikirim, ya, dikirim lewat WA, ya, apa materi ini dijawab setelah Anda menonton video ini. Nah, kemudian dikirim melalui WA. Pertanyaan pertama, ketika Anda menonton video, kira-kira dalam rangka apa acara tersebut dibuat? Nah, apakah acara itu dilakukan setiap tahun? Kalau ya, itu mengapa? Artinya acara itu dilakukan setiap tahun, tetapi mengapa itu dilakukan? Nah, ini butuh analisa. Ya. Kemudian, apakah acara tersebut dikatakan sebagai atau disebut sebagai sebuah tradisi? Ya. Kalau memang itu disebut tradisi, kalau iya, kira-kira arti tradisi dalam pemahaman kalian sehari-hari itu apa? Seperti apa arti tradisi dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ini pertanyaan yang Anda harus jawab di dalam. Nanti setelah ini tolong dikirim lewat, ya, dikirim lewat tugas-tugas itu, dikirim lewat WA group atau juga bisa dikirim melalui, ya, WA pribadi. Baik, itu beberapa hal, ya, pertanyaan ini yang saya sampaikan. Kemudian coba kita lihat tentang pengertian tradisi. Tradisi dalam gereja Katolik. Ya, tradisi dalam gereja Katolik. Nah, sekarang kita lihat tentang arti kata tradisi. Tradisi itu berasal dari kata Latin traditio, yang berarti sesuatu yang telah diserahkan atau diteruskan atau diwariskan. Nah, ini tradisi. Hari ini juga gereja Katolik merayakan memasuki masa puasa, masa prapaskah, yaitu dengan dibukanya, ya, hari raya atau hari penerimaan abu atau Rabu Abu. Nah, pada dalam gereja Katolik, ya, kalau kita lihat penerimaan abu ini adalah sebuah tradisi. Tradisi yang dijalankan secara terus-menerus, ya. Jadi mungkin ada adik yang dari gereja Kristen, bahwa di dalam gereja Katolik itu Rabu Abu adalah sebuah tradisi, ya, tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang atau diwariskan oleh para bapak-bapak gereja, ya, gereja perdana sampai saat ini. Ya, itu arti dari, ya, arti dari Rabu Abu, penerimaan abu itu sebagai lambang pertobatan, ya, lambang pertobatan, ya, ya, itu abu. Juga adalah arti lain juga adalah bahwa abu itu sebagai lambang pertobatan, dan juga memiliki arti bahwa manusia, ya, diciptakan dari debu dan kembali menjadi debu. Ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia fana yang tidak berarti, dan itu merupakan, ya, bahwa kita ini manusia yang lemah, ya,
abu merupakan juga sebuah lambang pertobatan, tanda penyesalan bahwa kita ini adalah manusia berdosa, ya, manusia yang sering kali melakukan ya dosa. Maka dengan ya penerimaan Rabu Abu pada hari ini itu menandakan bahwa dimulainya masa puasa selama 40 hari. Ya, masa puasa 40 hari. Ya, masa puasa ini dimulai dengan dibukanya hari raya Rabu Abu. Ya. Baik, itu penjelasan saya bahwa dalam gereja Katolik itu ada banyak tradisi, ada banyak kebiasaan yang memang ya, ya tidak ada dalam kitab suci, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang mampu, yang dilakukan, kebiasaan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di dalam gereja ya, seperti dalam gereja Katolik misalnya, yaitu tadi penerimaan abu. Membuat tanda salib itu adalah sebuah tradisi. Memang dalam kitab suci tidak ada, ya, tidak ada dikatakan itu ya, tanda salib itu tidak dijelaskan dalam ayat-ayat, tetapi itu merupakan simbol ya pengakuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian berdoa rosario. Doa rosario ini juga bukan ya, bukan dari kitab tidak ada dalam kitab suci juga. Doa rosario merupakan sebuah doa devosi kepada Bunda Maria yang dilakukan setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Nah, kemudian ziarah ke Gua Maria. Para Katolik biasanya bulan Mei dan bulan Oktober itu sering pergi berziarah ke Gua Maria. Ya. Nah, untuk apa? Ya, berziarah, ziarah itu artinya berjalan, ya, perjalanan. Itu perjalanan iman. Ya. Bukan kita pergi rekreasi saja, tidak. Berziarah adalah kita pergi berdoa, ya. Kita serahkan seluruh keluh kesah kita, ya, melalui perantara doa Bunda Maria. Ya, bukan kita berdoa, bukan menyembah patung, bukan. Ya, doa rosario itu bukan berdoa kepada berdoa di depan patung Bunda Maria itu bukan menyembah patung, tetapi melalui sarana ya, melalui perantaraan Bunda Maria, melalui doa Bunda Maria ya, segala intensi permohonan kita diterima oleh Allah. Ya. Kemudian mendoakan arwah orang mati, ya, itu adalah sebuah tradisi. Itu dilaksanakan pada tanggal 2 November, ya. Setiap tanggal 2 November itu hari arwah umat beriman. Tujuannya apa? Untuk kita pergi berdoa pada mendoakan arwah, supaya arwah nenek moyang kita yang sudah meninggal, orang tua, saudara kita yang sudah kembali kepada Allah diterima, ya, supaya mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah Bapa di surga. Ya, mungkin dalam gereja ya Kristen lainnya, gereja lain tidak ada, tetapi dalam gereja Katolik mendoakan arwah itu penting, ya, mendoakan keselamatan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, berkat rumah, ya, meminta berkat atas rumah, rosario, ada banyak tradisi. Ada banyak tradisi kebiasaan yang dilakukan dalam gereja Katolik itu dijadikan sebagai sumber iman, dan itu juga itu bukan berasal dari kitab suci, ya. Tetapi melalui kebiasaan-kebiasaan ini dianggap sebagai sumber iman dan juga sebagai bentuk, ya, pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah di surga, ya. Bagaimana manusia itu menjalani hubungan intim, menjalani ya kemesraan melalui cara-cara seperti ini, ya. Baik, ada banyak tradisi. Tradisi juga yang dalam gereja Katolik itu
ya kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan dalam gereja Katolik juga, yaitu ya yang ada yaitu jalan salib, ya jalan salib hidup, ya kemudian juga masa Advent, ya kemudian juga ini tradisi, ya tradisi Minggu Palma, ya memang Minggu Palma sebuah tradisi juga, tapi itu juga ada dalam kitab suci, ya ada juga dalam kitab suci, di mana Yesus memasuki Yerusalem, dia dijemput dengan keledai, dengan daun-daun palem, ya. Nah, jadi ya tradisi ya berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang berarti sesuatu yang telah diwariskan atau diteruskan dan diwariskan. Nah, kemudian juga tradisi juga itu, yang contoh tradisi juga adalah kitab suci, ya. Jangan mengatakan bahwa kitab suci itu langsung ditulis, ya langsung turun dari surga, ya, langsung dengan terbentuk dalam sebuah buku, tidak, ya. Apa yang tercatat di dalam teks kitab suci juga bersumber dari tradisi, supaya Anda pahami bahwa apa yang dicatat di dalam teks kitab suci, ya itu juga bersumber dari tradisi. Tradisi itu ada dua, ya ada tradisi lisan, ada tradisi tertulis. Nah, cerita-cerita ya para saksi, ya ketika Yesus hadir di dunia, ya cerita-cerita itulah ia kemudian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga menjadi sebuah kitab, sehingga kitab suci juga itu bersumber dari sebuah tradisi, ya bersumber dari sebuah tradisi. Baik, itu penjelasan saya tentang jenis-jenis tradisi dalam gereja Katolik. Nah, yang dimaksud dengan tradisi Katolik bukanlah sekedar praktek keagamaan, ya bukan soal praktek saja yang dilakukan, melainkan adalah sebuah pengalaman iman, ya bersama umat Kristiani dan kesatuan umat di dalam roh, ya. Jadi tradisi dalam gereja Katolik adalah sebuah proses penerusan pewarisan iman yang dilakukan secara terus-menerus, ya kepada generasi, ya ke generasi berikutnya, ya. Ini sebuah tradisi sehingga ya tidak musnah, ya. Contoh tadi kalau ketika Anda nonton video tentang tarian atau acara Lulapot, ini adalah sebuah tradisi, ya tradisi dalam orang Marapu, ya walaupun tidak tertulis, tetapi itu dilakukan secara terus-menerus, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah suatu kebiasaan yang baik, yang dianggap sebuah kebiasaan yang sakral, ya. Contoh tadi Wulapodu, tarian, ya Kalango, ya. Itu adalah sebuah acara yang sakral, suci, tidak sembarang orang masuk di dalamnya, tidak sembarang orang masuk di dalam. Kalau Anda tahu betul tradisi dalam budaya Marapu, ya orang Sumba, itu hal yang sakral, ya. Nah demikian juga dalam gereja Katolik, ada kebiasaan-kebiasaan itu dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral. Misalnya Dorosario itu adalah sebuah doa, ya. Doa yang kebiasaan yang dilakukan dan dianggap sebagai sakral. Kenapa sakral? Di dalamnya kita berdoa kepada Allah melalui perantaraan Yesus Kristus, ya. Devosi, ya novena itu adalah sebuah tradisi dalam gereja Katolik.
itu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini ya beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi dalam gereja Katolik. Ya. Jadi tradisi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup yang menyimpan pengalaman umat yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan. Nah, ini tradisi. Misalnya Rabu Abu adalah sebuah tradisi. Ya. Itu sebuah pengalaman iman. Itu diterima. Karena apa? Itu sesuatu yang sakral, ya, yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian diwartakan, ya, diterima, kemudian diwartakan, ya, dirayakan, diperingati setiap tahun, dan juga diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Ya. Diwariskan dari angkatan ke angkatan, mulai dari gereja perdana hingga kita saat ini. Ya. Jadi tradisi ini sudah ada dalam gereja perdana. Ya. Gereja pertama-tama itu terbentuk menjadi sebuah kekristenan di Antioquia, itu sudah ada tradisi-tradisi ini, ya, diwariskan sampai saat ini. Jadi tradisi dalam gereja Katolik tidak akan mati, ya, dia akan hidup, ya, secara terus-menerus. Ya. Baik, ini pemahaman tentang tradisi, ya. Jadi tradisi merupakan kenyataan hidup yang menyimpan pengalaman iman umat yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan dari angkatan ke angkatan, mulai dari gereja perdana hingga zaman kita sekarang ini. Itu pengertian tradisi dalam gereja Katolik. Ya. Kalau pengertian tradisi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, tradisi adalah sebuah, ya, proses penerusan, ya, pewarisan yang dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan atau adat istiadat, ya, yang dilakukan, diwariskan, ya, secara terus-menerus. Ya. Baik. Yang berikut juga bahwa tradisi juga itu berkaitan dengan sakramentali, ya, sakramentali, ya, yaitu pemberkatan, ya. Ada, ya, sejak tahun 1274 untuk pertama kalinya gereja mengajarkan secara resmi mengenai jumlah 7 sakramen dalam Konsili Lyon, ya. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik yang diresmikan, yang disahkan, yaitu, ya, sakramen, ya, permandian, sakramen Ekaristi, sakramen pertobatan, sakramen, ya, perkawinan, sakramen krisma, sakramen imamat, sakramen pengurapan orang sakit. Nah, di luar dari sakramen disebut sebagai sakramentali, ya, disebut sakramentali, ya. Nah, di luar dari 7 sakramen itu merupakan disebut sakramentali. Ya, apa yang dimaksud dengan sakramen, ya? Sakramentali, yaitu menurut Konsili Vatikan kedua, tanda-tanda suci yang dimiliki kemiripan dengan sakramen dan menandakan karunia-karunia yang bersifat rohani yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Sedangkan sakramen adalah tanda dan sarana Allah yang hadir untuk menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Itu arti sakramen. Ya, tanda dan sarana Allah yang hadir untuk menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Baik, ini beberapa hal. Ya, ini sakramen, ya, itu merupakan sebuah tradisi juga yang dilakukan dalam gereja Katolik. Ya, devosi. Devosi ini juga merupakan sebuah tradisi, ya, tradisi yang dilakukan dalam gereja Katolik. Ya, arti devosi apa? Devosi adalah kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu.
Misalnya devosi kepada Bunda Maria, ya, devosi kepada santo dan santa pelindung kita masing-masing, ya. Ya, jadi kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Devosi itu berbeda dengan liturgi, ya. Dibandingkan dengan liturgi resmi, devosi lebih merupakan praktek pengungkapan iman umat yang bersifat spontan dan lebih bebas, bisa dibawa ke secara pribadi atau bersama-sama. Ada devosi. Novena itu adalah sebuah bentuk devosi, ya. Devosi kepada sengsara Yesus, ya, contoh devosi itu devosi kepada Bunda Maria. Baik, ini nanti materi ini saya akan kirim di grup supaya kalian bisa mempelajari, ya, materi-materi ini. Ini merupakan sebuah tradisi, ya, dalam gereja Katolik. Ya, masa Advent juga merupakan sebuah tradisi, ya, sebuah tradisi. Jadi kita dalam gereja Katolik ini, ya, masa puasa, masa Prapaskah, ya. Masa puasa dimulai pada hari Rabu Abu yang hari ini kita lakukan, ya, berlangsung selama 40 hari. Ya. Jadi hari Minggu itu tidak dihitung, ya. Selama hari biasa itu disebut dengan masa puasa. Hari pertama pada masa puasa dinamakan Rabu Abu. Ya, hari ini adalah hari Rabu Abu. Ya. Ya, pada hari ini kita menerima salib abu, didahi sebagai peringatan pada kita bahwa kita akan menjadi debu, berarti kita akan mati. Ya, sebagai peringatan bahwa manusia itu tidak ada yang abadi, dia akan kembali menjadi debu. Oleh karena itu kita harus bertobat dan melakukan mati raga atas segala dosa yang kita perbuat. Ya. Jadi kita berpuasa dan berpantang, ya. Ya, berpuasa dan berpantang. Pada hari Rabu Abu dan Jumat Suci, orang dewasa wajib berpuasa dengan mengurangi makanannya. Ya, berpuasa itu bukan soal, ya, kalau dalam agama Islam puasa itu adalah tidak makan tidak minum sepanjang 1 hari. Ya, kalau itu 1 bulan mereka berpuasa, kita ini lebih dari 1 bulan. Nah, berpuasa itu bukan soal, ya, makan tidak makan minum, tetapi mengurangi porsi, ya, mengurangi porsi. Yang mungkin makan 1 hari 2 piring, ya, kalau 1 hari 2 piring dia makan, mungkin dia kurangi 1 hari 1 piring. Ya, yang setiap hari makan, ya, 1 piring itu kayak gunung, ya, paling dia kurangi, ya, sedikit, ya, di bawah sedikit. Itu yang namanya berpuasa, ya. Kemudian juga tidak boleh makan daging pada hari Jumat, itu pantang, ya, berpantang. Ya, berpantang juga bukan soal makan daging juga, ya, berpantang juga adalah soal kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, tapi pada hari tertentu kita berpuasa. Ya. Selama masa puasa, kemuliaan dan haleluya tidak dinyanyikan dalam gereja Katolik, ya. Lagu kemuliaan dan haleluya tidak dinyanyikan atau dibaca, ya. Nah, jadi masa puasa, masa Prapaskah itu dilambangkan dengan warna ungu, ya. Kalau dalam gereja Katolik itu ada berbagai macam warna liturgi. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau. Ya. Kalau warna hijau itu khusus masa biasa. Masa biasa. Nah, baik, nanti materi ini kalian bisa baca sendiri, ya. Ini tentang tradisi-tradisi yang ada dalam gereja Katolik, ya. Nah, kalau Anda membaca materi ini, tolong
ya dipelajari dengan baik, sehingga tahu arti tradisi di dalam gereja Katolik. Baik, ini beberapa hal pengertian tentang tradisi dalam gereja Katolik. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tradisi ini, bisa dikirim lewat WA, ditanya secara langsung lewat WA. Kemudian juga nanti video ini saya akan muat di YouTube. Nanti di kolom komentar di YouTube, ya Anda bisa bertanya tentang tradisi-tradisi dalam gereja Katolik. Bisa juga Anda mencari dalam berbagai macam sumber di buku, di modul juga ada penjelasan tentang tradisi dalam gereja Katolik. Ingat tugas pertama tadi yang saya kasih pada awal video tadi tentang berkaitan dengan video tadi, tolong dikirim, dijawab untuk saya memberikan penilaian. Kemudian tugas nanti berkaitan dengan tradisi dalam gereja Katolik, saya akan kirim melalui WA group. Nanti saya kirim tugas melalui WA group. Jadi untuk penjelasan saya mengenai materi ini sampai di sini, saya harap kalian betul-betul mempelajari dengan baik. Oke, itu saja. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ingat, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like saja dan bagikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang belum mengetahui apa itu arti tradisi, mungkin melalui penjelasan saya ini dia bisa mengerti arti dari sebuah tradisi di dalam gereja Katolik. Selamat merayakan Hari Raya Rabu Abu. Salve.